Ya, melonjaknya harga bahan pokok dan bumbu dapur jadi sorotan sepanjang tahun 2023. Harga bahan pokok naik disebabkan beragam faktor, diantaranya cuaca ekstrem akibat El Nino. Mencegah hal serupa kembali terjadi di tahun-tahun mendatang. Apa langkah yang mesti disiapkan? Kita bahas dalam diskusi. Harga beragam kebutuhan pokok menyita perhatian publik di sepanjang tahun 2023. Kalau rekor biasanya menjadi sesuatu yang membanggakan, tapi yang ini beras hingga cabai berebut pencetak rekor dengan kenaikan harga yang tertinggi. Inilah diskusi spesial akhir tahun, saya Dana Pramita. Yang pertama, bahan pokok yang kenaikannya membuat rakyat menjerit, beras. Fenomena El Nino disebut-sebut sebagai penyebab gagal panen di sentra penghasil beras. Alhasil, sepanjang tahun 2023, harga beras telah mengalami kenaikan lebih dari 20%. Mirisnya, kenaikan harga beras yang signifikan memunculkan banyak pelaku kejahatan. Awal Desember lalu, aksi pria yang tengah menggondol 100 kg beras dari toko sembako di Klaten terekam CCTV. Lalu apa solusi dari pemerintah? Ini kan sudah semua, sebetulnya ini kan sudah realisasi, terus berjalan. Jadi barangnya ini dalam perjalanan menuju ke gudang-gudang Bulog. Paling lama Pak Kablo menyampaikan paling lambat November, dalam perjalanan kan. Masa datang ngomong langsung udah sampai gudang. Apakah setelah itu juga akan dimodalkan? Ya, ini untuk memastikan bahwa kita memiliki cadangan strategis stok. Harus untuk menjaga agar tidak terjadi kenaikan. Karena memang produksi pasti turun karena El Nino. Meskipun juga saya lihat angkanya juga tidak. Presiden Jokowi bahkan juga melobi India dan Thailand untuk mengimpor beras ke Indonesia sebanyak 3 ton demi ketahanan pangan. Kita pun dengan timnya di Thailand kemudian menyampaikan pada saya sorenya Presiden Jokowi 2 juta ton Thailand siap untuk mengirim ke Indonesia. Yang ini jangan ditepuki. Karena impor, kalau produksi kita sendiri kita tepuk tangan. Tapi untuk mengamankan cadangan strategis ketahanan pangan kita memang itu harus kita lakukan. Artinya kita sudah mendapatkan tanda tangan 1 India dan 2 dari Thailand. Sudah mengimpor berjuta-juta ton beras, masih ada cadangannya juga. Tapi nyatanya harga beras tak kunjung turun. Bayangkan hampir Rp18.000 per kilogram untuk beras premium. Yang ini juga si kecil yang harganya selangit di sepanjang tahun 2023. Terutama pada perayaan hari besar seperti Lebaran, Natal hingga Tahun Baru. Tahun 2023, kenaikan tertinggi cabai terjadi di daerah Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Fantastis, kenaikannya mencapai Rp450.000 per kilogram. Kilo 450. Sampai 450. Sampai 450, tapi kosong lagi. Tapi apa langka dia padi itu? Cabai padi itu susah didapat sekarang. Susah dapat. Menteri Pertanian pernah membeberkan strategi untuk meredam lonjakan harga cabai, yaitu dengan menanam cabai di pekarangan rumah. Efektifkah? Kami sudah sampaikan agar KRPL Pangan Lestari tanam cabai di pekarangan dulu kita pernah lakukan, itu bisa menekan harga cabai ke depan. Jadi mulai sekarang kita bagikan bibit gratis pada rumah tangga yang menginginkan. Bahkan dalam pertemuan PJ Bupati, PJ Gubernur dan Bupati kami sampaikan, tolong sisihkan anggaran sedikit. Kami sudah koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri untuk bibit cabai, bibit sayuran untuk keluarga rumah tangga. Jadi mungkin di dalam pot 5-10 cukup untuk
cabai dalam satu keluarga. Tak hanya cabai dan beras, gula, kedelai hingga bawang-bawangan juga ikut naik. Dampaknya nggak main-main, nggak hanya bikin pusing ibu-ibu tapi juga pada pengusaha kuliner. Tipis, soalnya yang penting kita bisa jalan aja lah gitu, untuk memperpanjang hidup kita aja gitu. Dampak lainnya, pasar murah di mana-mana jadi lautan manusia. Salah satunya ini. Kondisi pasar murah di Klaten, Jawa Tengah. Desak-desakan rela dilakukan demi menghemat uang belanja. Di sini warga bisa membeli sembako senilai Rp100.000 dengan harga Rp30.000 saja. Jadi benarkah kenaikan harga ini hanya sebatas dampak El Nino saja? Musim tanam akan mundur lagi, musim panen juga akan mundur. Implikasinya musim paceklik itu akan jauh lebih panjang. Ini krusial ya, krusial. Terutama kalau kita kaitkan dengan bukan hanya sampai akhir tahun ini, tapi juga awal tahun depan ya. 14 Februari ada momen Pilpres yang itu sejak beberapa hari yang lalu sudah dimulai kampanye ya, baik kampanye Pilpres maupun kampanye legislatif yang itu biasanya akan berkorelasi dengan permintaan untuk konsumsi, permintaan pangan. Juga caleg-caleg itu biasanya juga akan bagi-bagi sembako. Gitu. Yang itu semua akan punya dampak terhadap kenaikan konsumsi. Kalau begitu, rakyat butuh solusi jangka panjang agar kenaikan harga tak menjadi sesuatu yang diwajarkan pada momentum tertentu. Pemerintah harus membangun ekosistem hulu hilir ya. Di provinsi-provinsi dengan konsumen besar atau dengan jumlah penduduk besar, misalnya Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, atau Aceh, ya, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan dan seterusnya, atau beberapa gabungan provinsi yang kalau digabung itu jumlah konsumennya, jumlah penduduknya besar, itu mestinya punya setidaknya satu pasar induk, ya, pasar induk. Di pasar induk itulah tempat bertemu produsen, dalam hal ini petani, produsen apapun, pangan, produk-produk peternakan, produk-produk hortikultura dan seterusnya, dan pedagang, ya, pedagang yang akan dikelola oleh pengelola pasar induk itu untuk mencapai kesepakatan dan mencapai harga yang menguntungkan semua pihak, bukan hanya petani, tapi juga pedagang dan konsumen. Nah, kalau ini dibangun di banyak tempat, sebetulnya akan ketahuan. Sebetulnya produksi konsumsi bulanan untuk komoditas A itu butuhnya berapa, konsumsi bulanan untuk komoditas B jumlahnya berapa. Nah, itu perlu diterjemahkan di hilir, di hulu ya, di hulu dalam bentuk luas lahan yang diusahakan setiap bulannya mengikuti permintaan yang ada di masing-masing pasar. Nah, kalau ini bisa dilakukan sebetulnya secara tidak langsung, pasokan akan menyesuaikan dengan kebutuhan. Kalau keseimbangan pasokan dan kebutuhan ini bisa dilakukan, sebetulnya secara tidak langsung stabilisasi harga juga bisa dilakukan. Nampaknya kembali stabilnya harga bahan pokok masih sebatas angan-angan saja. Karena beragam momentum mulai dari akhir tahun, kemudian Pilpres dan berlanjut Lebaran membuat harga bahan pokok akan masih terus melonjak. Gimana menurut kalian? Kita lanjut diskusi di kolom komentar ya.